Bismillahirrahmanirrahim. Segenap pengurus kajian Muslimah Masjid Fatimah Zahra yang saya cintai, ibunda semuanya yang datang dari jauh, yang datang dari dekat, semoga ayuhan langkah kita menjadi ayuhan langkah-langkah ibadah. Kita awali Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat semuanya Ibu? Alhamdulillah. Atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmat Allah, siang hari ini sebenarnya Ibu bisa milih weekend, bisa milih jalan-jalan, bisa milih menghabiskan waktu dengan keluarga setelah seminggu bekerja. Tetapi hari ini kita semuanya memilih untuk datang ke masjid ini. Semoga janji Rasulullah, satu derajat dengan derajat lainnya itu jaraknya 500 tahun Ibu. Jadi satu langkah kita kepada satu langkah kaki yang lain itu, ketinggian derajatnya itu jaraknya 500 tahun. Masya Allah. Maka kalau yang datang dari jauh itu berapa banyak pahalanya. Maka sekali lagi kita berdoa kepada Allah, semoga duduk kita siang hari ini menjadi duduk yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada baginda Muhammad, diturunkan kepada beliau satu ayat di dalam surat Al-Kahf. Mali hadzal kitab la yughadiru kabiratan wala saghiratan illa ahsaha. Ini buku apa? Ini buku apa kok yang kecil-kecil per detik, per koma, 0, titik, setiap sentimeter tertulis jelas aktivitas kita semuanya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Dan buku itu menulis yang besar, yang kecil, semuanya tertulis di buku itu. Maka kemudian orang yang didatangkan catatan amalnya, maka orang yang didatangkan mic-nya itu ketika di akhirat itu heran terhadap buku itu. Ini buku apa? Kok buku ini memuat catatan kecil-kecil dan besar-besar, atau volumenya dikecilkan coba ya. Kemudian kata para ulama kita berkata, pada hakikatnya kita semuanya adalah penulis buku catatan amal kita sendiri yang akan diterbitkan pada hari kiamat. Maka pilihlah kata-kata dan kalimat yang terbaik untuk digoreskan dalam buku karya kita semuanya. Maka ibunda, sesungguhnya siang hari ini kita semuanya sedang bersama-sama untuk menulis kisah kita. Semoga kelak kisah kita menjadi kisah kebaikan bagi orang-orang setelah kita. Dan satu lagi, Masya Allah, di dalam tafsir Ibnu Katsir, seorang ulama berkata, man 'asya 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'ita 'alaihi. Ibu, tadi yang saya bacakan, pada hakikatnya kita adalah penulis buku catatan kita sendiri yang akan diterbitkan pada hari kiamat. Maka pilihlah kata-kata, kalimat, kisah terbaik untuk kita goreskan dalam buku karya kita.
Dan insya Allah semoga lantaran duduk kita siang hari ini, besok kita menerima buku itu dengan tangan kanan kita, insya Allah. Kemudian dikatakan man asya ala syai'in mata alaihi wa man mata ala syai'in wa'itha alaihi. Barang siapa yang hidup di atas sebuah kebiasaan, maka ia akan meninggal di atas kebiasaan tersebut. Dan barang siapa meninggal di atas satu keadaan, maka ia akan dibangkitkan dalam keadaan ketika ia meninggal tersebut. Maka ibunda, pastikan dari pagi ke pagi lagi tidak ada aktivitas dan tidak ada kebiasaan yang kita lakukan kecuali itu mengundang kepada keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita masuk kepada materi, kita sudah sampaikan pekan lalu, haid adalah suatu ketetapan yang Allah berikan kepada anak perempuan Adam. Ini sunnatullah. Siapapun keturunan Adam, maka ini adalah ketetapan yang Allah berikan kepada anak perempuan Adam. Yang tidak muslim haid atau tidak, padahal mereka tidak percaya kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi Allah mengatakan ini, bahwa haid itu adalah suatu ketetapan yang Allah berikan kepada anak perempuan Adam. Allah langsung menyebutkan anak perempuan Adam. Adakah laki-laki yang haid? Tidak ada. Jadi Masya Allah, mereka tidak percaya Al-Quran, mereka tidak percaya hadis, tapi sesungguhnya apa yang mereka lalui itu sudah cocok dengan apa yang Allah sampaikan. Maka ini sekedar mengulang. Masya Allah, tidak mungkin saya tulis, saya tampakkan di sini gambar, mohon maaf celana dalam gitu ya Bu. Masya Allah. Maka yang seperti ini kemarin minggu lalu kita sampaikan kepada ibu semuanya untuk memiliki kalender. Saya kalender 2021 itu tak suwek, tak tetel, jebol, kebuang. Maka tadi nyuari di mana berharap belum kebuang, ternyata dicari kemanapun sudah terbuang. Walhasil lupa bulan lalu haidnya tanggal apa, selesainya tanggal apa, lupa. Masya Allah. Maka kalender Januari ini harus ditekankan lagi, mumpung kalender enggal, guys Bu. Nah, yang belum punya kalender ada, nanti yang fotokopi, yang bakul cat, yang bakul mebel itu biasanya banyak kalender, nanti kita bisa berbagi. Toko kain, Masya Allah, ini kertas sekuat ini bisa berbagi kalender. Pastikan punya masing-masing kalender, kemudian haid kita apa Bu? Kita catat. Mengulang sedikit rumus haid kemarin. Disebut haid ketika yang mengeluarkan darah adalah wanita di atas 9 tahun Masehi atau Hijrah? Hijrah. Tidak didahului proses melahirkan, karena yang melahirkan namanya darah nifas. Didahului dengan masa suci minimal 15 hari. Jadi kalau tanggal 10 haid kok tanggal 20 keluar lagi, tanggal 10 selesai haid, tanggal 20 keluar lagi, sudah haid atau belum? Belum, karena belum melewati masa suci sepanjang 15 hari. Darah keluar selama 24 jam, terbentang maksimal. Jadi kemarin maksudnya 24 jam ribet Bu? Atau kita mengamati terus gitu ya, ditonton begitu? Bukan. Kita biasanya pagi itu mohon maaf glek begitu ke. Kemudian siang itu kerasa lagi anget. Kemudian sore itu misalnya sedang duduk-duduk dengan teman, jenengan kenapa kok iki nyong lagi banter-banter. Maksudnya 24 jam itu seperti itu. Bukan terus kita nunggoni terus dicek terus, itu bukan. Tetapi kita sesuai dengan kebiasaan kita, terbentang selama berapa hari? 15 hari. Darah tidak keluar lebih dari 15 hari. Kalau bersambung tanggal 15 dan 16, maka bisa diperkirakan bahwa darah ini adalah darah
haid. Catatannya sesuai dengan kebiasaan. Mengapa Mbak Eva tambahi sesuai dengan kebiasaan? Karena di situ disebutkan maksimal berapa hari? 15 hari. Tetapi jarang perempuan yang haidnya sampai 15 hari. Maka patokannya sesuai dengan kebiasaan. Dan bagi wanita yang tidak punya kebiasaan, mengikuti kebiasaan wanita pada umumnya. Kita mulai sedikit mau masuk materi. Kalau kita sedang haid, apa saja larangannya? Tawaf, sudah jelas. Kemudian sholat. Dan wanita haid tidak boleh ditalak, tidak boleh dicerai. Kemudian nanti kita terangkan bab berdiam diri di masjid tanpa sebab. Kemudian berpuasa, membaca atau menyentuh Al-Quran, kemudian berhubungan badan. Mana yang hari ini akan kita bahas? Tentang berhubungan badan bagi perempuan haid. Kita ulangi lagi, ada perbedaan larangan antara perempuan yang haid dan nifas dengan perempuan dalam keadaan junub atau perempuan dalam hadas kecil. Kemarin kalau haid dan nifas bisa memilih atau tidak? Tidak. Tetapi junub adalah hadas karena apa? Lalai, apa kemarin lupa, apa kemarin ngantuk? Apa bedanya najis dengan hadas? Hadas keadaannya, kalau najis. Nah, kalau orang junub itu hadas besar atau hadas kecil? Nah, itu hadas karpe sendiri atau dipilih? Ada yang karpe sendiri, Bu? Apa maksudnya hadas terjadi secara alamiah atau dipilih? Tapi kalau haid dan nifas, haid itu terjadi secara alamiah atau dipilih? Maka itu ada perbedaan antara orang junub dengan orang haid atau nifas juga hadas kecil. Sekarang kita bahas sebentar karena ini bukan materi kita siang hari ini. Membaca Al-Quran. Membaca, Ibu membaca, Ibu. Membaca itu berarti lisan kita itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik dengan menyentuh mushaf ataupun tidak. Artinya lisan kita itu mengucapkan. Nah, muni. Kita lisannya itu keluar bunyi-bunyi ayat-ayat dari Al-Quran. Syafi'iyah, Hanafiyah, Hambaliyah tidak boleh membaca Al-Quran selain untuk berzikir. Maksudnya apa? Ada zikir-zikir yang asalnya dari mana? Contoh, kita mau doakan suami kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Itu asalnya dari mana? Maka yang demikian boleh. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu ayat apa? Doanya Nabi siapa? Ketika kita berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka yang demikian boleh berzikir dengan doa yang berasal dari Al-Quran. Imam Nawawi mengatakan keharaman ini ijma. Namun Imam Nawawi masih membolehkan orang yang membaca Al-Quran namun tidak dilafalkan. Misalnya hafalannya takut hilang gitu, maka caranya membaca dengan apa, Bu? Nah, Ibu bersuara saja ngantuk, apalagi. Jadi membaca Al-Quran di batin ini, Masya Allah, bagi orang yang hafalannya sudah
mungkin tajwidnya sudah di luar kepala, wakafnya, apanya, semuanya. Nah, kalau kita buka nyimak Al-Quran saja ngantuk, salah, apalagi jangan menggunakan ilmu kebatinan. Membaca Al-Qurannya kita itu dengan bersuara. Kapan-kapan kita kaji adab membaca Al-Quran. Boleh sih kalau seperti itu. Bagaimana dalam tinjauan Islam itu dibahas di dalam adab-adab kita membaca Al-Quran. Maliki membolehkan untuk menjaga hafalan, belajar dan mengajar dengan syarat tanpa menyentuh mushaf. Kenapa ada hadis, meskipun hadis ini ada ulama yang menyatakan hadisnya dhaif, orang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Lalu orang haid disamakan dengan orang junub. Para ulama hadis berkata nggak bisa, karena orang haid itu nggak bisa meleh, tak dibebet lengan, main orang itu nggak bisa. Tapi orang junub itu meleh, mau pagi, mau siang, mau malam itu meleh. Maka tidak bisa menyamakan orang haid dengan orang junub. Juga ada hadis yang menyatakan bahwa Nabi menyebut nama Allah dalam keadaan apapun. Jadi Nabi itu menyebut nama Allah dalam keadaan apapun. Ini dimaknai oleh para ulama hadis, artinya dalam keadaan apapun, berarti Nabi meskipun dalam keadaan hadas apapun menyebut nama. Dan di dalam Al-Quran ada banyak nama Allah atau tidak? Nah, ini dalil ulama yang membolehkan. Bagaimana kita sikapnya? Milih yang mana? Maka bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dipilih ditanya dulu, kalau pas nggak haid baca Quran apa mboten? Kok ndadak nek pas haid takon wong haid oleh maca Quran apa? Lah pertanyaannya, nek pas mboten haid do maos Quran apa mboten? Maos. Kalau maos, orang itu akan dinilai sesuai dengan. Jadi gini, ya Allah nek haid ya ora oleh ganjaran ya. Yang namanya ibadah itu maknanya dua, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Berarti kalau kita haid nggak sholat sedang ibadah atau tidak? Sedang ibadah. Kalau kita haid kok tidak berhubungan dengan suami, itu sedang ibadah atau tidak? Jadi kita tidak boleh berkata nyong haidnya jur ganjarane. Tidak, karena kita meninggalkan larangan haid itu juga namanya sedang, dan nilainya sama dengan yang sedang sholat. Maka bagaimana dengan menggunakan penghalang? Lalu ulama pun ada yang mengatakan kalau kita mau mengajar atau mengulang hafalan atau mau menyentuh mushaf, maka menggunakan penghalang. Ada yang mengatakan menggunakan kain, menggunakan tisu, menggunakan kaos tangan, intinya menggunakan penghalang. Lalu apa yang dinamakan mushaf? Ya Al-Quran. Lalu Quran terjemah itu masih dinamakan mushaf karena terjemah dengan isinya itu jumlahnya sama. Namun kalau sudah buku tafsir itu ayatnya satu, nanti berlembar-lembar penjelasannya. Itu yang boleh disentuh bagi perempuan yang sedang haid. Bagaimana dengan ini juga nanti ini akan kita bahas hak khusus untuk menyentuh. Bagaimana dengan membaca lewat HP? Ada asatidz yang mengatakan HP itu tidak bisa dikatakan Quran karena dia aplikasi. Kalau ditutup ya jadi HP. Makanya boleh nggak bawa HP ke kamar mandi? Boleh. Namun ada ulama yang hati-hati. Ketika HP itu dibuka pas aplikasi Al-Quran, maka itu berlaku
kalau pas aplikasinya Quran begitu ya jangan dibawa kemana? Kamar mandi, ditutup dulu. Dan itu berlaku pada perempuan haid. Kemarin di Kertek ada pertanyaan, lah kalau kita nyimak misalnya kemudian itu menggunakan mushaf, boleh nggak kita menyentuh HP? Kan tidak bisa digeser kalau tangan kita itu tidak menyentuh. Nah, kemudian kalau mendengarkan Al-Quran boleh. Maka Ibu, jadi tentang membaca Al-Quran ada yang membolehkan dengan syarat, namun mayoritas tidak membolehkan. Dan kita itu dinilai sesuai dengan kebiasaan kita. Nah, kemudian menyentuh, kan? Tidak boleh menyentuh Al-Quran illa kecuali orang-orang yang mutahharun, orang-orang yang suci. Ayat itu turun di Mekah. Ayat itu 30 tahun, Bu. Artinya hadis itu Rasulullah tadi, Bu, bahwa tentang mushaf itu baru ada 30 tahun setelah ayat ini turun. Makanya perbedaan ulama dalam memahami tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang suci itu, apa maksudnya orang harus berwudu, apa maksudnya orang harus mandi dulu, atau maksudnya orang kafir tidak boleh menyentuh. Ini pun menjadi khilaf di kalangan para ulama. Namun kami membaca HPT dari Majelis Tarjih, juga mengikuti kajian-kajian dari para asatidz, Ibu, paling baik bagian dari adab syarat kalau mau menyentuh atau membaca Al-Quran adalah dalam keadaan suci. Maka kita harus punya apa? Wudu. Kemudian kenapa menyentuh itu ada yang membolehkan dengan alas tadi, atau kalau banyak terjemahnya boleh. Kenapa? Karena dulu Nabi mengirim surat kepada raja-raja kafir, yang di dalam surat itu ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu ayat dari Al-Quran. Disentuh siapa suratnya? Orang kafir. Ini yang menjadi penguat bagi yang mengatakan bahwa orang haid boleh menyentuh. Kalau mushaf dengan alas, kalau tafsir tidak dengan alas, tidak mengapa. Kemudian menyentuh dengan alas, menyentuh kitab tafsir yang tadi Mbak terangkan, atau menyentuh aplikasi Al-Quran. Jadi tentang menyentuh ini sudah jelas ya, Bu. Lebih baiknya kita menyentuh dalam keadaan membaca boleh? Boleh untuk apa? Menjaga hafalan, zikir, mengajar dan belajar. Namun kalau untuk membaca dalam rangka ibadah, ulama yang 3 Bu, ijma' bahkan mengharamkan orang haid membaca Al-Quran. Kalau mendengarkan boleh, membuka aplikasi boleh. Namun ketika HP kita terbuka aplikasi Al-Quran, perlakukan itu dengan adab-adab ketika kita bermuamalah dengan Al-Quran, lalu berdiam di masjid. Nah, ini ada pertanyaan biasanya. Nah, ini kalau haid boleh nggak ikut kajian di Al-Huda, di Mafazah, di Alasnya? Padahal rata-rata kajian kita tempatnya di mana, Bu? Di masjid. Lagi-lagi Mbak Eva tanya, nek boten haid cok ngaji nopo? Boten, kok dadak takon wong haid entuk mlebu masjid nopo boten? Nek boten pas haid cok turut masjid nopo? Boten. Pertama, membolehkan. Apa dalilnya? Aisyah pernah diminta mengambilkan barang Nabi di masjid. Lalu Aisyah, ya Rasulullah, saya haid. Lalu Rasulullah berkata, Aisyah, najisnya itu ada pada darahmu itu, bukan pada dirimu. Lalu Aisyah mengambilkan barang Rasulullah yang berada di dalam masjid. Juga
saat Aisyah haji kemudian Aisyah haid, Rasulullah bersabda, mandi dan bersisirlah, lakukan apa yang jamaah haji lakukan kecuali tawaf. Berarti sa'i pun boleh. Meskipun ada yang mengatakan dulu sa'i itu kan tidak di masjid, sedangkan sekarang sa'i itu ada di dalam masjid. Namun dalilnya mengatakan Aisyah diperbolehkan melaksanakan amalan kecuali apa? Tawaf. Kemudian pernah ada seorang perempuan, ibu masih ingat namanya Ummu Mahjah. Dia punya pekerjaan mengambil pelepah kurma kering di masjidnya Rasulullah SAW. Sahabat menganggap ini orang gak ada istimewanya. Namun ketika Rasulullah ke masjid tidak mendapati wanita ini, Rasulullah bertanya, di mana perempuan yang biasa mengambil itu? Kemudian ternyata sahabat mengatakan perempuan itu sudah meninggal kurang lebih seminggu yang lalu. Lalu Rasulullah minta ditunjuki di mana kuburannya. Lalu Rasulullah mendoakannya. Bu, berarti kalau perempuan itu tinggal di masjid, pas haid tinggal di masjid atau tidak? Iya. Ini yang menjadikan dalil bolehnya perempuan haid masuk ke dalam masjid, karena mereka memaknai bahwa ilatnya itu adalah najisnya itu tadi darahnya. Maka ketika softtek itu kemudian kita pastikan tidak menetes, kalau bisa duduknya tidak di dalam soft, maksudnya Bu, jadi di pinggir begitu Bu. Nah, itu membolehkan. Nah, jumhur ulama tidak membolehkan berdiam. Kebolehannya hanya menyeberang, direct lewat. Nah, kalau di Masjidil Haram nyebrangnya lama banget. Wong dari pintu satu ke pintu yang lain lama banget, itu nyebrangnya berarti. Nah, semoga kita semuanya besok haji dan umroh, ketika haid saya gunakan untuk touring masjid. Jadi kami pegang peta, kami kelilingi Masjidil Haram, kamar mandinya tak foto. Jebule ada kamar mandinya uangnya metu langsung buas gitu. Jadi itu pakai sensor. Jadi menyiram secara otomatis. Saya foto gitu Bu ya, caranya menggunakan keran, karena kami akan gunakan untuk menerangkan pada calon jamaah haji. Plastik sandal saya ambil, saya pelajari. Pintu kia jenenge endi, jedule endi, terus saya pelajari. Begitu ketika di Masjid Nabawi, pegang peta, jualan jalan keliling-keliling. Maka berdoa bisa naik haji di usia muda. Karena haji itu ibadah apa Bu? Lah angel lamun nyambung mampe angel, namanya putus asa dari rahmat Allah. Jadi Masya Allah, karena ini masalah perbedaan pendapat. Kalau ada sahabat kita yang ketika haid tidak mau masuk masjid, ya benar. Kalau ada yang mau masuk masjid, ya silahkan. Namun pastikan semuanya itu bersih dan duduknya di mana Bu? Kalau di pinggir lah, saudara nak pinggir motor, buatan kurungu, mau nengar karo ngantuk apa manik nang pinggir. Ya, nek ragu-ragu di rumah nyimak lewat streaming atau YouTube. Itu tentang berdiam di masjid. Sama Bu, itu yang sering kita tanyakan. Boleh nggak sih berdiam di masjid? Boleh nggak sih lewat masjid? Boleh nggak sih baca Al-Quran? Boleh nggak sih menyentuh Al-Quran? Nah, itu. Nah, kemudian coba saya dibacakan ini, kalau macam bahasa Inggris, kalau dia pede. Bahasa Inggrisnya haid itu on period. Biar di pondok, kenapa kamu nggak sholat? I'm sorry, I am on period. Ngerti bahasa Inggris haid ke on period. Nah, itu makanya periode. Myth itu apa Bu? Might apa myth macamnya Bu? Myth ya, artinya mitos-mitos dan fakta-fakta seputar haid. Kemarin kami bahas di kajian Kertek 1. Ada yang mengatakan wong haid tidak boleh ramas. Yang kedua, orang haid tidak boleh potong kuku. Yang ketiga, kuku dan rambut yang gugur dari perempuan yang haid harus dikumpulkan. Bagaimana itu dalam pandangan Islam? Tidak ada dasar dan dalilnya. Tapi Ustazah Eva emoh
Kalau ada jamaah mafaza, ketemu saudaranya, haid nggak keramas, orang anak dalile, jadi yang ngono, nggak mau seperti itu. Kemudian ketemu teman sahabat kita, mungkin ketika itu kita sedang training bersama, atau penataran bersama, atau ibu sedang haji umroh bersama, lalu beliau mengumpulkan kuku dan rambut kain ahli. Nah, Ustaz Eva nggak mau kalau ada jamaah pengajian seperti itu. Atau ketika ada teman jenengan kukunya gak gawa temen, kisuk alik potong menteni nek nang wes. Kemudian kita gue kan orang anak dasare, Ustaz Eva nggak mau seperti itu. Kita kemarin sudah belajar adab amar ma'ruf, larang sih rokok terus dua keluaran ke angel. Berhenti rokok atau tidak? Tidak, peluk, cium, doakan dulu. Sebelum bicara tuh sebulannya udah didoakan dulu. Jadi ketika bicara tuh Allah sudah mulai melembutkan. Bukan doakan belum pernah, dakwai belum pernah, ngerti itu langsung lu apa sih gitu. Nah itu kemarin kita belajar adab amar ma'ruf nahi munkar. Baru kita masuk kepada tema kita hari ini, yaitu bercumbu saat. Kemarin di Anissa yang tindak bahwa Aisyah itu sama Rasulullah kalau haid sangat apa Bu? Sangat romantis. Apa kemarin romantisnya itu? Belum seorang, terus cokot-cokotan, terus minum segelas berdua. Dan Rasulullah itu pernah ketika Aisyah haid itu, Rasulullah tidur di atas pahanya Aisyah lalu melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah, kepengen banget Bu? Ya mungkin baru praktek. Jadi kalau punya suami tidak romantis, pesan Mbak Eva, ibu jadilah perempuan yang hiperaktif gitu. Nah, jadi yang agresif gitu. Yang agresif, karwane boten dulang dulang apa gitu. Karwane gak mau gandeng ya ibu tangannya yang cekeli seret. Karwane nek diselendoti, "Ma, pasti selendang terus mawon." Mana belum seorang, cokot-cokotan, minum segelas berdua. Sekarang Rasulullah ketika istrinya haid romantis, apalagi ketika tidak. Lalu semua ulama membolehkan mencumbu. Sirahe, bibirnya, telinganya mau boleh coklat, mau ditarik, rambutnya boleh semuanya. Tetapi ulama membatasi daerah antara pusar sampai lutut. Pusarnya ibu mana? Ya, sampai lutut. Yang lainnya itu mau dicium, mau dicewet, boleh semuanya. Lalu yang akan kita bahas, bagaimana daerah antara pusar sampai dengan lutut. Nah, bagaimana? Coba salah dan selama ini. Imam Hanafi boleh mencumbu istri ketika haid di bagian pusar sampai lutut, syaratnya ada penghalangnya. Onten plastike, onten godhong gejange, onten selimute, napa onten napa mawon. Sing penting onten apa nih? Ayo, kalau satu dulu kita belajar, salah nggak selama ini? Jadi boleh mencumbu. Mencumbu itu bisa mencium, bisa meraba, begitu kan Bu? Boleh, kata Imam Hanafi. Neng, yang antara pusar dengan lutut itu harus ada apanya? Senemune, senemune napa? Tapi harus ada apanya? Penghalangnya. Sekarang Imam Maliki tidak dihalangi, tidak apa-apa, tapi tidak boleh menyentuh. Hanya boleh apa? Angel mas. Jadi yang di antara pusar dengan perut itu tidak boleh disentuh. Mencumbunya hanya dengan
Sekarang Imam siapa? Syafi'i. Membolehkan melihat. Namun jika ingin mencumbu disyaratkan seperti Imam Hanafi ada apa? Penghalang. Sekarang imam yang terakhir. Ibu mesti ngarep ada imam yang membolehkan. Ternyata Imam Hambali mengatakan membolehkan mencumbu, melihat, memegang kecuali organ intim. Jadi selama ini kita salah atau tidak? Tidak, Bu? Alhamdulillah. Pancen berarti sudah juara. Tidak ada yang salah ya, Bu? Ya, Imam Hanafi apa? Boleh, tapi pakai penghalang. Imam Maliki hanya boleh nyawang tok. Oh, hanya didelok tok. Syafi'i boleh melihat. Kalau mau menyentuh harus ada Imam Hambali kenapa kita perlu belajar? Agar ketika suami kita meminta kita beribadah dan waktu itu kita sedang haid, kita memberi pilihan. Ayah pilih A, B, C, D. Itu maksudnya apa? A. Imam Hanafi, B. Imam Maliki, C. Imam Syafi'i, D. Imam Hambali. Atau semuanya digabung begitu, Bu? Masya Allah. Jadi dikasih pilihan suami kita. Masya Allah. Belajar bersabar. Disitulah menahan nafsu. Disitulah ibadah. Disitulah pahala. Maka ada pernah sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ketika kita menumpahkan air mani di kemaluan pasangan kita yang halal itu mendapatkan pahala? Rasulullah enggak jawab iya, tapi Rasulullah bertanya, bukankah kalau engkau menumpahkan mani di pasangan yang tidak halal bagimu juga berdosa? Maka ketika itu diberikan kepada istrinya, maka menjadi apa, Bu? Pahala. Sudah hafal doanya? Sudah hafal doanya? Kemarin soalnya di Masjid Al-Huda doanya apa, Bu? Bismillah. Jangan-jangan di Mafazah juga Bismillah. Nah, enggak ya, Bu? Insya Allah doanya sudah di luar kepala. Di luar kepala. Download, minta print, ya Bu? Download, kemudian di print di kertas. Silahkan tempel di lemari baju ibunda atau apa supaya tidak terbaca anak-anak. Sekarang ada pertanyaan, Ustazah, boleh nggak? Saya punya kebiasaan tanggal 1 sampai tanggal 6, artinya 6 hari. Lalu hari keempat suami saya menginginkan saya langsung mandi, keramas. Biasanya kalau habis keramas kenapa, Bu? Lalu kita berhubungan dengan suami, setelah itu darah keluar lagi, boleh, Bu? Itu namanya mau akal-akalan kali. Boleh nggak? Belum keluar tanda-tanda suci haid, keluarnya cairan yang putih, nggak mesti, Bu. Jadi ibu punya kebiasaan bersih itu sendiri-sendiri. Ada yang keluar keputihan, ada yang keluar cairan. Yang penting kita ketika mandi itu sudah yakin, itu tidak mengapa. Tapi kita belum yakin karena garwane nyuwun, lalu kita cepat-cepat mandi, setelah itu keluar lagi, padahal kita belum sampai kepada kebiasaan kita, boleh tidak? Tidak boleh. Itu namanya mau akal-akalan sama siapa? Pertanyaannya gini, Ustazah, biasanya setelah selesai haid, kita sudah yakin haidnya itu selesai, juga sudah melewati hari kebiasaan kita. Lalu kita berhubungan dengan suami kita, paginya di celana kita ada apa, Bu? Flag. Ada seperti pulau gitu ya, warnanya apa ya? Krem, kadang agak ke ya kayak gitu lah pokoknya. Apakah itu termasuk darah haid? Tidak. Karena kita sucinya itu sudah dengan dalil keyakinan bahwa kita sudah suci. Sudah dimasukkan kapas, sudah ada bekasnya. Juga sudah keluar lendir yang baunya kita hafal. Ya, Bu, di kertas saya sampaikan, kalau haid darahnya dilihat, dipegang,
Dia apa? Cium. Karena apa? Istihadah itu caranya satu dengan menghitung, dua dengan membedakan darah haid. Jadi kalau ibu haid itu darahnya dilihat, warnanya diamati, baunya kayak apa. Itu sehingga ketika kita suci keluar cairan yang mohon maaf setelah berhubungan dengan suami, kita cium, baunya insya Allah berbeda. Kalaupun baunya kurang enak, mungkin itu sisa darah yang tercampur dengan yang lain yang sudah kita bahas minggu lalu. Mani najis? Tidak, dalilnya apa? Lampun diterangkan oleh Bapak atau dalil? Wadi najis? Wadi najis? Madi najis? Keputihan najis? Mani najis? Apa dalilnya? Angkat tangan. Aisyah pernah mengerik baju Rasulullah SAW dan di pakaian Rasulullah ada bekas apanya, Bu? Tanpa dicuci. Itu dalil yang menyatakan bahwa mani itu mungkin sudah tercampur antara mani atau madi, kemudian tercampur dengan sisa darah haid kita, kemudian keluarlah ketika kita setelah selesai bersuci. Maka yang demikian bukan kita haid lagi, itu bukan darah. Satu pertanyaan lagi, flek yang keluar sebelum haid, kalau flek itu bersambung dengan ciri-ciri haid, mohon maaf misalnya payudara mengencang, kemudian badan pegel begitu, maka itu dikatakan dan sudah masuk hari kebiasaan kita, maka flek itu dianggap darah. Namun kalau keluar tanpa diikuti ciri-ciri dari badan kita, juga keluar bukan pada hari kebiasaan kita, maka yang demikian bukan termasuk haid. Baik. Nah, sekarang selanjutnya adalah jima sebelum mandi. Imam Hanafi membolehkan ketika darah berhenti setelah durasi maksimal 10 hari atau melewati durasi kebiasaan. Jadi Mbak Eva biasanya tanggal 1 sampai tanggal 7, tanggal 7 sore selesai, nggak mandi langsung berhubungan. Menurut pendapat ini namun Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah tidak boleh berhubungan intim sebelum mandi wajib. Mandi wajib masih kelingan kan? Dulu kita bahas di masjid TKIT, kita bahas di sini. Tak ulangi banget. Masuk kamar mandi pakai kaki. Bacanya doa di mana? Baca doa masuk kamar mandi apa? Ya, Allahumma ini niatnya apa mau mandi? Nah ini nanti yang mau melafadzkan niat bersama dengan perbuatan silahkan. Yang tidak mau mengucapkan niat karena niat itu cukup di dalam hati silahkan. Tetapi semua itu diniatkan ketika kita masih di luar apa? Lalu masuk, apa yang pertama kita lakukan? Apa yang pertama kita lakukan? Mencuci tangan. Hati-hati, masih banyak mbak-mbak yang demen kuku. Satu, pori-pori tidak terkena air wudhu, jahanam tempatnya. Jadi yang kukunya panjang pastikan begini. Kemudian yang perkembangbiakannya itu sempurna setelah menikah. Walaupun bercanda, astagfirullah. Seperti Mbak Eva, cincinnya jadi nggak apa, nggak bisa dipakai. Jadi pastikan apa Bu? Di apa? Digeser supaya memastikan ketika kita cuci tangan itu semuanya apa? Lalu setelah cuci tangan apa yang kita lakukan? Membersihkan dengan tangan apa? Jadi tangan kanan tidak boleh ikut-ikutan. Yang membersihkan kemaluan tangan apa? Lalu setelah itu Rasulullah ngapain?
sabun, setelah membasuh kemaluan tangannya dicuci dengan sabun. Namun kalau mau tetap dapat sunnah, tangan kita tetap digosokkan kemana? Ke tembok atau ke lantai. Setelah itu apa yang kita lakukan? Berwudu seperti wudunya orang sholat. Kumur dengan hidung jadi satu. Gini Bu, bukan, dan bukan mencuci hidung wudu itu Bu. Jadi wudu itu bukan, itu bukan. Wudu itu memasukkan sedikit air ke dalam hidung, makanya namanya istinsyak. Maka tamadhu, berkumur dengan istinsyak itu satu paket. Ambil air wudu satu paket. Seperti wudunya orang sholat, namun tanpa mencuci kaki. Cuci kakinya nanti. Lalu setelah kita berwudu seperti wudunya sholat, kemudian menyiram anggota tubuh dari mana? Kanan. Sekali boleh, sunnahnya berapa kali? Lalu ke sebelah mana? Namanya tayammun. Apa Bu? Tayammun. Bukan tayamum, mim, tapi tayammun, n. Artinya mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan. Setelah itu ibu mau mandi kayak bebas boleh. Sunnahnya lagi tidak bergeser dari tempat semula kita masuk. Jadi sabun itu sudah kita siapkan di situ, sampo ya di situ, sikat gigi di situ. Enggak terus mandi, sabunnya lupa lagi kemana? Sampone ini ketahuan ibu kamar mandinya tidak bersih dan tidak rapi. Betul, kamar mandi itu rumah setan. Tapi jangan jadi rumah setan deh. Mana temboknya gitu ya Bu, sabunnya paten nungan sing kosong, kalau sing isi paten jempalik, gak benar-benar gitu Bu, yang rapi. Karena nanti sunnahnya begitu selesai mandi, Rasulullah tidak menyentuh kemaluan lagi setelah menyentuh yang pertama itu. Lalu Rasulullah bergeser, menyiram kaki, baru keluar kamar mandi dengan kaki kanan. Namun kita perempuan apa yang bisa menyentuh hanya sekali? Biasanya kalau kusukan Jor, yang mana? Berarti wudu lagi atau tidak? Wudu lagi. Dan niat baca doanya gimana? Kan di dalam kamar mandi. Apa mutung dengan baca doa? Jor mlebu meleh apa bagaimana? Membaca basmalahnya cukup di dalam, tidak dilafalkan. Kalau Rasulullah sunnahnya yang paling nyunah ketika mandi wajib itu tidak menyentuh kemaluan lagi. Tapi kita biasanya kalau sabunan balik mana. Maka pastikan ketika keluar kita sudah apa? Berwudu. Nah itu tentang mandi. Orang bisa mandi wajib, bisa memandikan jenazah. Karena sama persis. Ketika membersihkan kemaluan diganti dengan apa? Yang membersihkan kemaluan lalu dengan mengkok kaki satu jenazah diangkat untuk mengeluarkan apa? Selebihnya persis sama, dimulai dari mana? Dari kanan, kemudian kiri. Nanti ada air yang dicampur dengan kapur barus atau daun bidara. Jadi orang yang bisa mandi wajib bisa memandikan jenazah. Itu tentang mandi wajib secara singkat, karena dulu kita sudah bahas berkali-kali. Mawon keseh. Dan samponya kita apakan dulu? Siapkan. Kalau mandi berdua dengan suami itu sunnah. Karena Rasulullah SAW dengan Aisyah itu mandi berdua dengan Rasulullah SAW. Lalu bagaimana ketika ada orang berjima saat haid? Ibu jangan pernah begini, grepo ono yo ada. Wong ketika Ramadan berhubungan ya ada Bu. Lalu bagaimana? Syafi'i mengatakan denda masing-masing. Masing-masing itu artinya laki-laki dan perempuan kena denda. Berapa? 1 dinar jika dilakukan di masa awal haid, dan 1/2 dinar jika dilakukan di masa akhir. Hanafi mendukung pendapat Syafi'i dan mengkhususkan denda hanya untuk
berapa? Setengah dinar. Tanpa 1 dinar berapa gram emas? Iya, berapa rupiahnya? Sekarang harga emas berapa? Nah pokoknya begitu, tinggal dikalikan saja. Larang buatan Bu? Nah ini kok wong ajeng narkoba, duitnya kudu metu. Mau miras, mohon maaf, mau berzina harus sewa hotel, sewa Masya Allah. Jadi kata Roma Irama, ternyata jalan ke neraka mahal, tapi anehnya banyak yang sukanya itu betul itu Bu. Lalu kata Imam Maliki, tidak dikenakan denda. Lalu jangan wis denda, dosanya wis hilang. Oh berarti nanti akan ada orang nyong duite. Oke, pokoknya bojone nyong haipan, nyong kak cima wong nyong tayang bayar. Tidak, kata para ulama, meskipun membayar denda sesuai dengan pendapat yang kita pelajari hari ini, namun setelahnya kita harus bertaubat dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka Bunda, itu denda jima saat istrinya sedang haid. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah sangat jelas ya Bu? Kalau sudah jelas, habis ini ulangan. Ada pertanyaan tentang haid, tentang berjima saat haid, tentang denda, tentang berjumbu. Kalau tidak tegel tanya di sini, boleh via Japri. Bu, misalnya, silakan. Dengan karena long distance apa sebenarnya R-nya itu nah makanya Masya Allah biar penasaran, insya Allah minggu depan atau minggu depannya lagi kita bahas 1 oral seks dalam Islam, 2 onani dan masturbasi, yang ketiga adalah berjima dengan cara video call. Jadi suaminya tugas di kapal di luar gitu Bu. Kemudian Mbak Eva cuma kapal saja disebut, ya sudah TNI misalnya kan karena dinas gitu. TNI, kemudian istrinya ditinggal, atau ibu di minyak, di perusahaan minyak, kemudian berlayar, lalu ingin memenuhi kebutuhan biologis, kita penuhi dengan cara apa Bu? Video call. Mbak Rara nanti dijawab lewat WA. Biar penasaran besok tindak lagi, insya Allah itu akan menjadi pembahasan Sabtu depan. Onani, Mas Alek ngomong angel saya. Kemudian oral ya Bu. Nah, termasuk nanti bahasannya adalah bolehkah ketika haid kita membuat suami itu sampai kepada puncaknya menggunakan tangan perempuan. Jadi yang bekerja adalah tangan kita. Kita lakukan kepada suami kita di dalam Islam, itu hukumnya bagaimana? Tunggu episode berikutnya. Nanti kalau hari ini semua wis ngerti, besok orapan enak sih, karena Ustazah Eva belum mantap jawabannya, jadi alur jadi materi. Secara umum bisa menjawab, tapi lebih mantapnya kita belajar lagi, kita melihat perkataan para ulama lagi, pendapat para ulama lagi tentang onani, masturbasi, kemudian oral seks, atau long distance apa itu Bu? Pokoknya bercinta dengan cara apa itu Bu? Jarak jauh dengan video call atau by phone. Ini menjadi pertanyaan jamaah haji. Ibu jangan pernah berpikir jadi jamaah haji itu ada yang bertanya, Mbak Eva kami pergi tanpa istri, gimana? Kami sudah selesai haji masih nunggu pulang, atau sudah selesai umroh masih nunggu waktu hari. Boleh nggak kalau saya telepon istri, kemudian kita berkata profas? Karena istrinya di Indonesia, suaminya sedang haji, kemudian bapaknya itu minta izin bertanya, boleh nggak Ustazah? Kalau saya telepon istri saya, lalu kemudian kita saling berkata profas. Nah itu bagaimana menurut pandangan Islam? Insya Allah Sabtu depan kita bahas. Pertanyaan lain? Ya.
Keluarnya bagaimana? Seperti menstruasi atau tipenya darah keluarnya itu bagaimana? Harinya misalnya. Sama Ibu? Nah, inilah Masya Allah, semoga suatu saat lagi-lagi kita berdoa bersama-sama. Semoga ada dokter Objin yang berkenan memberikan pencerahan untuk kita semuanya haid secara medis. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang menyatakan menopause atau tidak itu siapa? Nah, itu biasanya wilayahnya medis, Ibu. Wilayahnya medis. Nah, wilayahnya fikih, ketika orang sudah menopause kok keluar lagi, itu pentingnya tadi ketika kita bisa membedakan darah. Asalkan memenuhi syarat-syarat haid yang kita kaji pertama, maka bisa diduga yang keluar itu darah haid. Namun ketika tidak memenuhi kriteria yang kita sebutkan pertama tadi, didahului masa suci, darah tidak keluar lebih dari 15, kemudian keluar selama 24 jam terbentang, maka diduga itu bukan darah haid. Jadi jawabannya, jika itu memenuhi kriteria yang kita sebutkan tadi, bisa diduga itu darah haid. Namun ketika darah itu tidak memenuhi kriteria yang kita tadi, menurut kriteria pada mazhab Imam Syafi'i, maka diduga itu bukan darah haid. Apa tadi kriterianya? Satu, nomor siji paling dhuwur. Berarti ibu kon kayak Ustaz Adi Hidayat mantan angel. Pojok atas kanan bawah gitu Bu. Sing paling dhuwur apa? Lebih dari, lalu wes lebare acak tidak apa-apa. Apa? Tidak didahului proses, didahului masa suci selama keluar 24 jam, terbentang selama, dan darah tidak keluar lebih dari. Nanti kalau haid 15 sedina, sek 16 istiadah, bukan seperti itu cara menghitungnya. Perempuan ini punya kebiasaan haid atau tidak? Bukan terus 15 hari keluar terus, yang ke-16 haid misalnya. Keluarnya pertama itu didahului suci atau tidak? Didahului proses melahirkan. Intinya rumus tadi itu harus di mana? Di luar apa di dalam? Di dalam kepala, Ibu. Nanti kalau di luar kepala mangrai kelalaian. Nah, itu rumus itu harus kita pegang. Itu untuk memberitahu anak-anak kita, sehingga ketika anak-anak di pondok, ketika anak-anak sekolah di luar negeri jauh, anak-anak kita sudah tahu pedomannya, rumus baku haid tadi. Nah, itu pertanyaan dari Bunda tadi. Ada pertanyaan yang lain selain kita akhiri? Alhamdulillah sudah. Oh iya, silakan. Saya dengan sholat, makanya nih dari awal nih hari 1 sampai 3 masih sholat gitu kan. Kemudian setelahnya itu merah, tapi merah terus sampai pokoknya 20 hari. Nah kemudian kan yang haid itu, makanya nih kita meyakini yang 5 sampai 20 itu yang haid. Kemudian yang 1 sampai 5 itu yang tadinya coklat-coklat itu dihukumi haid atau dihukumi istihadah. Kemudian bagaimana dengan sholatnya? 5 sampai 20 itu merah banyak, merah. 5 sampai 20 itu sudah berapa hari? 15 hari. Ya, jadi haidnya itu 20 hari. Keluar darah itu 20 hari maksud saya. Masya Allah. Nah, jadi menghitung awalnya mana yang dihukumnya itu depannya itu suci harus 15 hari. Iya, sucinya udah 15 hari. Baru keluar setelah itu? Keluar dari tanggal 15 sampai 30. Ya. Itu suci. Ya. Udah lebih dari 15 hari. Tanggal 1 sampai 5 itu flag. Ya. Coklatan. Ya. Tapi kita kan kadang tidak tahu ya, maksudnya mau banternya itu pas kapan. Ya. 5 sampai 20 itu ternyata terus banyak. Padahal dari 1 sampai 5 kita kan udah berasumsi itu haid. Berarti total haid 20 hari. Enggak, maksudnya saya tanyakan itu yang tanggal 1 sampai 5 itu dihitung haid atau Dihitung haid karena sudah didahului suci selama 15 hari. berarti darah yang mungkin itu tetap banyak merah yang sampai ke tanggal 15 itu haid. Nah. Yang 16 sampai 20 meskipun dia istilah darahnya kuat dihukumi istihadah. Begini cara menghitungnya. Kan tadi sudah didahului selama 15 hari.
Jadi yang tanggal 1 sampai tanggal 5 itu masuk dalam haid. Lalu pertanyaannya, punya kebiasaan haid atau tidak? Nah, kalau kita punya kebiasaan haid 6 sampai 7 hari, maka selebihnya dari 6 hingga 7 hari ini adalah cara istihadah. Nah, berarti jangan lupa. Kalau berubah-ubah, kata para ulama, ikut yang paling kering. Kapan dinamakan kita punya kebiasaan haid? Saat kebiasaan kita terulang 2 sampai 3 kali. Itu namanya kita sudah punya apa? Kebiasaan. Kalau kita tidak punya kebiasaan, maka dengan membedakan darahnya, nggak bisa darahnya sama. Maka yang ketiga terlihat perempuan yang satu tidak punya kebiasaan, 2 beda darahnya, dan iso karena warnanya sama-sama merah. Maka caranya kata para ulama secara syariah, dia harus mengikuti kebiasaan perempuan pada yang kebiasaan perempuan pada umumnya menurut Imam Ahmad itu adalah 6 sampai 7 hari. Maka tanggal 1 sampai tanggal 7 hari selebihnya adalah yang salah istiadah. Mengapa demikian? Karena perempuan ini tidak punya kebiasaan. Yang kedua, perempuan ini tadi tidak bisa membedakan darah istiadah dengan darah haid. Maka yang ketiga, dia mengikuti kebiasaan perempuan pada umumnya. Akan berbeda lagi ketika yang ulama seperti itu adalah satu perempuan yang punya kebiasaan. Jadi hitungannya tadi. Berbeda lagi ketika perempuan itu bisa membedakan darah. Oh, ini darah haid, ini darah istiadah. Yang mungkin bagi perempuan seperti kita sangat sulit. Ini darah apa ini? Dan itu mungkin yang bisa menjelaskan adalah medis. Maka kata para ulama Syafi'iyah, kembali kepada kebiasaan umum perempuan pada umumnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan yang luar biasa. Yang lain? Oh ya. Ibu mau minum pil atau tidak? Kalau tidak ada darah tidak disebut haid. Mau minum pil atau tidak? Kalau keluar darah harus pakai patokan yang tadi. Kalau sudah didahului 15 hari suci, keluarnya 24 jam, tidak didahului dan seterusnya, maka dia haid. Meskipun kita minum pil penunda haji pergi. Minum pil penunda apa? Tapi keluar darah di sana. Kalau sudah didahului dalam masa suci 15 hari, maka darah yang keluar itu, meskipun kita sudah minum pil, maka dihitung sebagai asalkan memenuhi kriteria itu tadi. Tapi kalau kriteria tadi itu belum dipenuhi, maka bisa diduga darah ini adalah istihadah. Satu pertanyaan lagi. Ceret keluar tok, isuk, flek, titik, orang itu mana yang lebar-lebar, haid atau bukan? Tidak, karena dia tidak keluar selama. Dan sekali lagi 24 jam itu bukan ditonton, bukan gitu, tapi sesuai dengan kebiasaan kita. Pagi biasanya nggak keluar, siang dikit gelap begitu, anget gitu ya, sampai kita tuh nggak nyaman duduknya, takut apa Bu? Nah itu yang maksudnya 24 jam itu seperti itu. Nah lalu tentang sholat, apabila ibu sucinya ketika asar, maka sholat zuhur dilaksanakan. Berarti jamak apa? Jamak akhir itu sholat zuhur dulu apa asar dulu? Zuhur dulu apa asar dulu? Yang zuhur dulu angkat tangan. Nah, jadi maksudnya jamak kosor yang asar dulu yang dilakukan. Jamak akhir itu ya tetap zuhur dulu. Jadi tidak dibalik, akhir itu hanya melaksanakan waktunya, tetapi zuhurnya tidak dibalik. Tak lupa tugasku setiap hari urutannya apa? Subuh,
Lihat, barangkali itu tentu saja banyak pertanyaan. Nek mandek. Singke metu, sore mandek, esok metu maneng, awan metu maneng. Selama itu terbentang dalam masa kebiasaan kita haid, maka ketika berhenti itu, misalnya asar sampai maghrib kok nggak keluar, padahal isuk tekan asar, maka yang asar sampai maghrib pun kita dihitung dalam masa apa? Haid, karena itu keluar di masa kebiasaan kita haid. Kalau di sini ada santri laki-laki, saya mau tanya, yang laki-laki paham? Kemudian yang perempuan jangan sampai yang haid tidak paham, yang tidak haid paham. Jadi yang haid itu harus lebih paham. Ya Allah, kalau yang sudah menopause apa gunanya? Kita bisa berkata kepada anak cucu dan menantu kita. Masya Allah. Dan tadi yang jimat-jimat yang belum menikah, alhamdulillah sebelum menikah sudah dapat ilmunya. Yang sedang menjalani, astagfirullahaladzim, jebule wingi salah. Pilihan A apa? Dengan penghalang. B, melihat toh. C, melihat menyentuh dengan penghalang. D, maka nanti yang sedang haid katakan pada suaminya A, B, C, or D. Nah, gitu. Nanti di rumah kan nanti yang mana suaminya katakan pada dengan saya B, C, or bercanda begitu. Terus kayak bercanda Pak, kalau di rumah sampaikan kebaikan dengan cara yang saya bercanda Pak, kalau di rumah sama dulu kebaikan diberikan dulu, mau yang terus ngaji jebule kayak gini kayak gini. Maka mulai hari ini kita pakai aturan. Silakan alas tuh plastik apa jebule kayak masalah selera ibu sama. Astagfirullahaladzim. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Jika ada kesalahan dalam kajian dari hamdalah, Allah beri pengetahuan dan apa yang benar, karena kita tidak boleh malu dan tidak tahu, dan kita tidak malu kalau kita salah, karena kita itu belajar benar, karena kita ya. Apa keluarga? Duhur belum sholat, ternyata setelah itu kita kena men. Nanti ketika suci berdoa kepada Allah, sucinya itu ketika asar, yang duhur tadi bisa ada yang mengatakan jika kasusnya demikian maka sholatnya diqadha. Ada juga yang mengatakan karena ini kelalaian maka taubat nasuha, karena kita sudah masuk dalam dosa besar menunda-nunda sholat. Masya Allah, alhamdulillah. Diganti sholatnya ketika sudah suci, kemudian bertaubat kepada Allah karena kita sudah menunda-nunda sholat. Dongeng akan oleh ganjaran sholat apa? Meskipun haid tetap boleh ganjaran, tapi dosanya di mana? Di menunda-nunda kita salah. Yang dinamakan menunda itu menakhirkan sholat sampai zuhur menjelang asar. Jadi sholat waktu itu azan selesai kita sholat itu masih as-sholatu ala waqtiha. Sampai muadzin kemudian koma itu masih as-sholatu ala waqtiha. Tidak Allahu akbar langsung as-sholatu ala waqtiha. Tidak seperti itu. Tapi as-sholatu lainnya dalam waktu nanti kita mengerjakan namanya menakhirkan itu dari zuhur campur asar, maghrib campur isya. Dan isya itu Allahu ta'ala a'lam. Saya tidak tahu ini kebetulan atau tidak. Ada ustadz yang mengatakan coba ibu angkat tangan, kita sudah masuk dalam dosa besar menunda asar, maghrib, insyaallah. Isya diganti sholat, sudah suci, zuhur, asar, maghrib. Balik gimana? Sudah menunda. Gini betul ya? Nah, ini katanya cara sholat. Jadi cara sholat yang pertama itu mana? Meskipun haid tetap isya sampai subuh. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam
dalam tubuh kita ada ayat-ayat kebesaran Allah, tidaklah kita bisa merenung. Masya Allah. Allah Ta'ala alam bisawab. Nanti materi akan kami share, bisa diakses di grup, di download untuk dibaca berdua bersama suami. Masya Allah. Dan bersama anak-anak perempuan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.